Jadi untuk total skor season 1 gue kasih nilai 7,6/10. Jadi untuk total skor season 2 gue kasih nilai 7,1/10. Pada akhirnya semua film dan series itu selera masing-masing kok. That was a joke. Oh, no, Sorry. I know. Yeah. I know. Okay. That was like, oh, okay. I want to be her. So do you. Oke, jadi beberapa waktu lalu kalau gue udah bikin review tentang series Upload, dan dimana series Upload itu kan produksi dari Amazon Prime Video, jadi bukan produksi Netflix gitu kan. Nah, untuk Fleabag ini sebenarnya juga produksi original Amazon Prime Video, jadi kalau misalkan kalian memang masih ada free trialnya 1 minggu itu, mendingan kalian bisa nonton series ini gitu ya. Karena memang ketika gue nonton series ini pun, gue ngeliat di rating di Google-nya, wah gila ya, ternyata 100% loh di Rotten Tomatoes-nya gitu kan. Jadi kenapa gue penasaran gitu untuk nonton series ini. Dan sebenarnya gue nonton series Fleabag ini, gue tuh abis nonton series Dead to Me, yang dimana series Dead to Me itu ya sama-sama dark comedy, sama juga kayak Fleabag ini, dan apalagi satu episodenya juga sama-sama 30 menit gitu kan. Jadi entah kenapa menurut gue Fleabag dan Dead to Me ini gue rasa jadi sebuah perbandingan aja sih di otak gue gitu kan, karena gue nontonnya tuh sebelahan banget. Masuk ke penilaian pertama soal story, gue kasih nilai 7. Mungkin dari awal gue agak bingung sih ya, ini Fleabag maksudnya apa sih, artinya apaan sih gitu kan. Gue searching di Google apaan, oh ternyata itu nama karakter dia di situ. Dan bahkan di sini gue emang agak buta banget gitu ya tentang jalan ceritanya, sinopsisnya, trailernya. Gue bener-bener nggak nonton sama sekali. Jadi gue memang langsung ya nonton seriesnya aja. Dan ternyata dari episode 1 gitu ya, oh gue bisa menyimpulkan bahwa memang ini seriesnya bercerita tentang ya kehidupan keseharian si karakter cewek di sini, si Fleabag ini gitu loh. Dan menurut gue ini terasa lebih kayak apa ya, kayak sitcom gitu sih. Maksud gue soalnya dari episode 1, 2, 3, 4 itu tuh kayak terasa nggak nyambung gitu loh. Nah cuma ketika ini nyampe di episode 6 yang ternyata ini episode terakhir, yang menurut gue itu dikit banget gitu ya. Untuk satu season cuma 6 episode terus cuma 30 menit. Nah, oh ternyata di episode terakhir ini jadi lebih jelas aja sih, kayak menyambung-nyambungkan benang kusut itu jadi satu kesatuan yang menyatu. Dan yang gue juga suka di sini tuh stylenya itu tipikal kayak karakter yang ngomong ke arah kamera gitu kan. Kayak istilahnya dia lagi beradegan dengan seseorang, terus tiba-tiba dia ngomong ke arah kamera, ngeliat, terus dia balik lagi. Dia ngomong ke arah kamera, balik lagi. Jadi istilahnya gue ngerasa nonton series ini berasa lagi kayak diceritain sama temen gitu loh. Istilahnya kayak Fleabag ini tuh kayak teman kita, dia lagi ngomong ke arah kita gitu kan. Cuma entah kenapa menurut gue karena memang ini cuma 6 episode terus juga cuma 30 menit, gue ngerasa ini kayak kurang lama aja sih. Ya emang jadinya kayak lagi nonton sitcom aja gitu loh. Jadi maksud gue untuk di season 1 kali ini gue ngerasa kayak kurang bisa mengenal aja sih karakter Fleabag ini lebih dalam. Nah cuma yang gue kurang suka gitu ya, karena memang ini terasa kayak sitcom yang terputus-putus gitu tiap episodenya. Gue ngeliatnya kayak apa ya, kayak tidak punya motivasi atau visi misi gitu loh si karakter Fleabag ini. Jadi kayak jadi maksud gue dari episode 1, 2, 3 ya gue nggak tahu ini arahnya bakal ke arah mana. Cuma nih kalau ngomongin soal komedi, jujur ini ngakak banget, serius deh. Kayak dari 100% yang dihadirkan gitu ya, mungkin 80-90%-nya gue bisa ketawa banget. Nah cuma kalau gue bandingin sama series Dead to Me gitu ya, gue ngerasa ya memang Dead to Me itu dari episode 1 sampai 10 kayak lebih apa ya, lebih fokus aja gitu loh, arahnya mau ke arah mana, tinggal ditambahin komedi-komedi aja gitu kan istilahnya. Nah kalau di sini kayak ya apa ya istilahnya, gue mau ngelawak di episode 1 tentang ini, di episode 2 mau ngelawak tentang ini, di episode 3 tentang ini, kayak gitu-gitu aja gitu loh. Lanjut ke soal screenplay, gue kasih nilai 8. Menurut gue ngomongin soal naskah gitu ya, naskah itu kan bukan cuma sekadar dialog, tapi soal apa yang dilakukan si karakter itu kan ya bagian yang harus ditulis di dalam naskah, yang menurut gue ini cukup detail sih. Karena kayak misalkan si Fleabag tuh lagi dialog sama siapa, terus tiba-tiba dia nengok ke arah kamera, dia kayak naikin alisnya gitu kan, kayak gitu. Terus maksud gue itu kayak sesuatu yang harus ditulis secara detail sih di naskahnya. Dan juga menurut gue ini naskahnya tuh tipikal yang kayak fast pace gitu loh, bener-bener kayak scene by scene-nya cepet banget sih. Lanjut ke soal directing, gue kasih nilai 8. Lanjut ke soal actor dan actress, gue kasih nilai 8. Lanjut ke soal cinematography dan film editing, gue kasih nilai 8,5. Nah, untuk di episode awal-awal ini tuh style editingnya lebih kayak apa ya, cut to cut yang cepet banget gitu loh. Kayak video klip sih rasanya. Maksud gue kayak cepet aja pergantian adegannya yang udah gue bilang tadi kan. Nah, cuma nih yang bikin ini beda dengan Dead to Me gitu ya, menurut gue ini tuh sinematografi jauh lebih sinematis, jauh lebih apa ya, ya kayak lagi nonton film aja sih. Maksud gue bukan kayak kualitas sitcom gitu loh. Lanjut ke soal production design, gue kasih nilai 7, semuanya oke aja, aman, gak ada masalah. Karena memang ya gitu-gitu aja sih, dalam rumah, terus juga di area kantor, di jalanan, ya udah. Lanjut ke soal kostum, makeup, dan hairstyle, gue kasih nilai 7,5. Sebenarnya gue cukup suka dengan style rambutnya si Fleabag itu, yang dimana agak curly-curly gitu kan ya, kayak gue gini rambutnya sedikit gitu. Cuma
ya udah sih gitu aja, sebenarnya nggak ada yang spesial banget. Maksudnya bukan kayak Dead to Me yang membutuhkan make up darah-darahan, karena kan ada sesuatu misterinya gitu ya. Kalau Dead to Me, kalau misalkan ini kan ya ini cuma komedi aja, nggak ada soal siapa yang mati, ada misteri apa gitu. Lanjut ke soal sound dan music, gue kasih nilai 7,5, semuanya oke, aman, gak ada masalah. Dan kita langsung lanjut ke soal season 2. You know how to love better than ignorance. That's why you find it all so painful. I don't find it painful. Masuk ke penelan pertama soal story, gue kasih nilai 8. Untuk soal season 2 ini, ternyata ini tuh rilisnya jeda 2 tahun gitu ya dari season 1-nya. Yang menurut gue, oh ternyata apakah ini memang tidak disengaja untuk dibikin season 2 atau gimana? Karena memang yang gue tahu, series Fleabag ini tuh kayak sempat dapat award apa gitu kan. Entah itu yang season 1 atau yang season 2, gue kurang tahu sih. Cuma maksud gue sempat menang lah gitu. Jadi maksud gue mungkin mereka memang tidak memikirkan ya bikin season 2-nya. Nah cuma untuk di opening gitu ya, di episode 1 dan episode 2, gue ngerasa sama sekali nggak ada yang lucu. Bener-bener kayak ya garing banget sih mungkin kalau ngelawak gitu ya. Cuma ya untuk adegan dramanya sih oke. Untuk memperkenalkan karakter baru di season 2 ini juga oke. Tapi komedinya tuh nggak oke banget sebenarnya. Mungkin ya gue ngerasa nih kalau gue bandingin lagi nih Fleabag sama Dead to Me gitu ya. Kalau Dead to Me itu kan ya produksi US, yang dimana ya pemerannya pun pemain US gitu kan. Dan sedangkan kalau Fleabag ini tuh UK. Jadi ya aksennya tuh British banget gitu loh. Apalagi nih hampir semua karakter di Fleabag ini tuh ngomongnya cepet banget nih kayak gini nih. Jadi maksud gue kayak gue untuk menerka-nerka mereka ngomong apa sih, itu tuh kayak kurang denger aja gitu loh. Jadi mau nggak mau gue harus baca subtitlenya gitu kan. Mungkin nih kalau gue bandingin sama yang season 1 gitu ya, soal komedi ya. Kalau season 1 gue bilang itu komedinya ya 80-90% lah gue ketawa. Nah, tapi kalau di sini mungkin cuma 30% kali yang bisa bikin gue ketawa ya dari total keseluruhan season 2 ini. Tapi kalau ngomongin soal dramanya, soal kehidupannya, soal motivasi Fleabag di season 2, menurut gue ini jauh lebih jelas, lebih rapi, lebih tertata gitu. Maksudnya ya dia mau apa itu tuh lebih jelas di season 2 gitu. Jadi maksud gue dari episode 1 sampai episode ke-6 itu kayak kita tahu, oh ini arahnya bakal ke arah mana sih gitu kan. Oh ya ngomongin soal komedi-komedi yang 30% itu yang bisa bikin gue ketawa. Sebenarnya di sini komedinya tuh agak mensangkut pautkan soal agama, ya agama Kristen sih. Cuma maksud gue cuma agak ngeri aja gitu kalau misalkan ada jokes yang membawa-bawa agama sebenarnya sih. Nah cuma ketika series ini nyampe di episode terakhir gitu ya, gue rasa ini kayaknya Fleabag ini udah selesai deh. Maksud gue mungkin tidak ada season 3 mungkin ya, karena memang di endingnya itu ya si Fleabag istilahnya, kita kan di sini banyak banget nih adegan-adegan si Fleabag tuh ngomong ke arah kamera. Nah pas di endingnya itu sebelum series ini habis, ini tuh si Fleabag kayak ngomong ke arah kamera, please jangan ikutin gue lagi gitu loh. Terus ya udah Fleabag jalan ke sana, ya udah jadi istilahnya yang tadinya kita istilahnya deket banget sama Fleabag, oh ya udah hidup masing-masing aja gitu loh. Lanjut ke soal screenplay, gue kasih nilai 6. Seperti yang udah gue bilang tadi, menurut gue komedi-komedi di season 2 kali ini tergolong tidak lucu. Jadinya gue ngerasa kayak nontonnya boring aja sih. Bahkan kayak ini cuma 6 episode, cuma 30 menit. Gue nyelesainnya tuh agak lama gitu ya, semacam 2 hari gitu untuk season 2 kali ini. Jadi karena nggak terlalu seru gitu loh untuk season 2 kali ini. Karena komedinya kurang oke, tapi untuk soal dramanya oke banget. Lanjut ke soal directing, gue kasih nilai 7. Lanjut ke soal actor dan actress, gue kasih nilai 7,5. Lanjut ke soal cinematography dan film editing, gue kasih nilai 8. Lanjut ke soal production design, gue kasih nilai 7. Lanjut ke soal costume, makeup, dan hairstyle, gue kasih nilai 7. Lanjut ke soal sound dan music, gue kasih nilai 7,5. Sebenarnya kalau diperhatiin lagi gitu ya, soal perbedaan musik antara di season 1 dan season 2, ini cukup jomplang banget sih. Season 1 tuh musiknya kayak musik musik band rock gitu. Dan sedangkan untuk season 2 kali ini, karena ini ada sentuhan agamanya gitu, karena istilahnya si Fleabag kan deket dengan seorang pastor gitu kan, jadi musiknya pun juga berubah sih, jadi kayak kayak orkestra gitu deh. Dan pada akhirnya semua pilihan-pilihan tadi gue tambah-tambahin dan menjadi rata-rata di awal video ini. Oke, sekian review series ini dari gue, dan makasih udah nonton.